Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini hari Selasa ya, jam 11. Jadi kalau kita lihat di layar nih, ini. Jadi banyak juga rumah-rumah mewah dijual ya. Ini Pondok Indah. Seharga 4,5 M, 4,6 M. Ini diantaranya aja yang murah-murah ini. Nah ini rumah dijual banyak sekali, ada 175. Ini satu broker aja ini. Belum yang di broker-broker yang ternama lainnya ya. Jadi rumah di Pondok Indah banyak yang dijual. Gue sih udah cek juga di lapangannya. Ini kan iklan di media online ya, atau di website. Gue sering lewat juga daerah Pondok Indah, juga kiri kanan di jalan Pondok Indah Raya itu banyak yang dijual ya. Jadi keadaannya seperti itu. Pondok Indah adalah barometer di tempat rumah-rumah mewah di Jakarta Selatan ya. Selain di Kebayoran Baru dan juga di Menteng Jakarta Pusat ya, maupun juga di daerah Kuningan, daerah sekitar Denpasar, Perumahan Menteri, itu juga banyak dijual. Jadi banyak rumah mewah dijual. Nah ini rumah, kalau ini yang agak mahal, masih di Pondok Indah juga, tapi ini agak mahal ya. Ini harganya mungkin udah mencapai 45 M kali ya. Nah ini tuh, rumah-rumah dijual. Nah ini broker-brokernya. Ini baru satu broker aja ya, karena ada broker lain banyak yang besar-besar. Dan broker besar-besar yang dari Hong Kong atau dari Singapura banyak juga yang udah pada bangkrut ya. Jadi semakin besar brokernya semakin bangkrut, karena berpotensi bangkrut maksudnya, karena di China juga begitu. Jadi banyak broker-broker properti yang nggak dibayar komisinya maupun fee-nya ya. Jadi kalau kita lihat masih di Pondok Indah juga 5,9 miliar ya, 13 miliar. Jadi kalau yang di bawah 30 miliar itu masih rumah-rumah nggak begitu besar ya kalau di Pondok Indah. Tapi kalau di namanya di Pondok Indah ada namanya itu area golf ya, dekat lapangan golf gitu ya. Itu di atas 50 miliar, bahkan sampai bisa 150 miliar harganya satu rumah ya, di Bukit Golf belakang Pondok Indah Mall atau seberangnya lapangan golf ya. Nah itu harga rumahnya di atas 100 miliar. Kalau ini 8,5 miliar mungkin di sekitar Pondok Pinang atau juga. Nah ini kan ada 180 miliar ya. Nah ini pasti di Bukit Golf ya, di golf ya, apalagi golf 1, golf 2, waduh itu 250 miliaran. Di sana hanya ada berapa kapling ya, kalau gue pernah masuk ke dalam sana gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke Bukit Golf itu ya, karena di sana tempat ngumpulnya para orang-orang kaya, konglomerat ya, di Bukit Golf Pondok Indah. Ini rumah ya sekitar Jakarta Selatan, Pondok Indah jadi barometernya, dan Kebayoran Baru juga. Nah ini rumah juga. Kalau yang ini yang kecil-kecil ya, tapi kalau yang rumah besar-besar ada di Bukit Golf 185 miliar. Jadi kalau kita jual ini, umpamanya ini saya yang punya ini ya, jual 185 miliar. 85 miliarnya saya belikan hotel di Bali yang di tengah kota itu yang 85 miliar. Jadi saya masih punya 100 miliar. Ya, saya tabung aja, taruh deposito, beliin dolar. Sisanya untuk kawin lagi. Nah, berikutnya tanah dijual. Nah, ini tanah TB Simatupang. Nah, di TB Simatupang ini tanah itu ini ya, tanah besar-besar ya. 3.000, 5.000 meter, 1 hektar gitu ya. Karena itu untuk perkantoran atau hotel. Nah, itu harganya agak mahal ya. Ini banyak sekali ini. Tuh ada 125 tanah komersial dijual, diantaranya di TB Simatupang. 17 tanah dijual di TB Simatupang. Nah ini umumnya broker-broker properti ya, dan ada broker properti dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Singapura. Itu kinerjanya udah menurun gitu ya, yang kuning-kuning lah pokoknya itu, karena pasaran properti terganggu juga di China, di Hong Kong, di Singapura. Di Singapura sendiri juga banyak hotel dijual, apartemen dijual gitu ya. Jadi apa, nampaknya krisis properti ya.
berikut juga krisis pariwisata gitu. Ini seperti persis kayak terjadi di China saat ini maupun di Amerika pada tahun 2028, akhirnya membuat banyak bank tutup di Amerika itu karena boomingnya properti pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Sedangkan 2008 krisis properti di Amerika yang mengakibatkan lebih dari 160 bank ditutup di Amerika. Krisis paling parah, krisis keuangan di Amerika, dan itu akan terulang lagi karena ada siklus ya. Sementara gedung dijual, nah di Jakarta juga banyak gedung dijual. Kalau lihat postingan gue itu sebelumnya banyak sekali di daerah Mampang ya, gedung-gedung lantai 6 sampai lantai 10 banyak yang dijual kosong ya. Itu mengindikasikan bahwa pengusaha UMKM udah banyak yang bangkrut ya, karena pertama usahanya tidak ada kepastian lagi atau kinerjanya menurun. Kedua, beban hutang dari bank ya, atau juga hutang pribadi. Berikutnya ketiga, apabila pengusaha itu menyewa ruangan kantor, nah itu ruangan sewanya masih terlalu mahal sehingga mereka lebih baik sewa virtual office ya, selebihnya kerja online gitu. Itu untuk mengatasi penurunan kinerja penjualan ya. Jadi harus efisiensi perusahaannya ya, cara kerjanya gitu. Nanti meetingnya bisa juga di kantor virtual office atau juga meeting di mall atau juga meeting terbatas ya di kafe-kafe gitu ya gitu. Jadi pengusaha juga berusaha mencari celah-celah untuk efisiensi ya dalam mengatasi ketidakpastian baik menjelang pemilu maupun juga pasca pemilu. Satu itu karena di dalam itu faktor dalam negeri atau domestik ya. Faktor eksternalnya itu atau internasional ya terkait dengan global politik atau geopolitik, terutama adanya perang di Timur Tengah atau Israel melawan Hamas dan Ukraina melawan Rusia ya. Dan kedua perang itu dikhawatirkan akan melebar kemana-mana. Akan terjadi perang lagi di Korea Selatan lawan Korea Utara atau di Timur Tengah sendiri, akan melibatkan Mesir, Yordania, Syria, Turki, Iran, Yaman, itu yang biasa konflik ya. Dan juga melibatkan negara-negara Arab lainnya gitu, baik langsung maupun tidak langsung. Nah ini yang mengakibatkan ketidakpastian global karena politik seperti itu ya, politik perang namanya. Berikutnya kenaikan tingkat suku bunga di Amerika, itu trennya naik ya, masih sekarang sekitar di 5,25%, mungkin bisa sampai 7-8% tahun depannya, akhir tahun depan. Jadi kalau sudah sampai 7 atau bahkan lewat 8%, maka sulit bagi para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan, bahkan bisa rugi gitu ya. Nah ini yang makanya pengusaha kalau yang cerdas, pengusaha tuh biasanya dapat mengantisipasi lebih awal, dia cepat-cepat melakukan efisiensi ya. Nah kalau udah terkait dengan efisiensi pasti ya PHK. Gue ngalamin PHK tuh 4 kali gitu. Jadi pada saat krisis tuh ya gue di PHK gitu ya, itu udah 4 kali ngalamin seperti itu. Jadi tapi karena gue belajarnya mati-matian ya, habis di PHK 2 hari gue udah dapat kerja lagi di tempat lain gitu ya, gitu gampang aja. Nah bagi yang belum siap atau tidak mempersiapkan diri, tidak mengasah otaknya hari per hari, tidak bekerja keras, tidak belajar terus, itu kalau sudah di PHK biasanya repot mencari kerjaan baru gitu ya. Jadi kita belajar bukan hanya pada saat kuliah, pada saat kerja juga belajar, dan belajar terus seumur hidup gitu loh. Jadi alokasikan waktunya per hari untuk belajar, katakan 2 jam gitu. Kerja tetap kerja, tapi belajar tambahan gitu di rumah ya, belajar sendiri. Begitu cara gue mengatasi persaingan untuk mencari kerja dan juga ketidakpastian dalam usaha atau bisnis, sehingga gue harus di PHK. Jadi gue udah antisipasi gitu ya, sehingga kalau gue di PHK nggak sampai 2 hari gue udah dapat kerjaan lagi gitu.
Bahkan pernah dalam hitungan 5 menit aja gue udah bisa kerja lagi di tempat lain gitu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan pengusaha berikutnya, mereka akan selalu melakukan efisiensi dan PHK gitu, mau nggak mau gitu ya, karena kalau merugi terus ya habis dong duitnya gitu. Bagaimana bayar utangnya di bank, utang pribadi. Jadi di Jakarta ini boleh dikatakan dibayang-bayangi oleh krisis properti seperti di China saat ini, Hong Kong, Singapura bahkan, dan yang pernah dialami oleh Amerika pada tahun 2008. Jadi hampir 15 tahun lalu ya, itu paling parah krisis properti di Amerika yang membuat kira-kira 160 bank harus tutup, dan bank-bank lainnya yang sampai bank yang ternama pun, bank kuat pun harus dijadwal ulang lagi hutang-hutangnya. Itu krisis di 2008 di Amerika. Sedangkan di China sendiri itu sekitar kredit macet diperkirakan hampir 300 miliar US dollar di sektor properti. Wah, parah. Banyak broker-broker properti yang tidak dibayar jasanya, masih pending. Makanya kalau di Jakarta ini banyak broker-broker properti dari Hong Kong, Singapura maupun China itu udah mengendor, udah melemah, artinya juga tidak agresif seperti awal-awal mereka datang kemari kira-kira 15-20 tahun lalu. Sekarang udah mulai melemah, jadi aktivitasnya juga udah menurun, iklan-iklan juga udah mulai menurun gitu. Jadi Jakarta ini dibayang-bayangi oleh krisis properti ya gitu. Nah, ini akan berdampak pekerja konstruksi, pekerja sektor properti juga, perkantoran gitu ya. Dan juga listrik juga, PLN juga akan rugi nih, karena kalau nggak ada yang sewa, pemakaian listrik menurun gitu ya. Banyak gedung-gedung, tanah-tanah ini baru di tanah di TB Simatupang aja, ini gue lihat sendiri dengan mata gue gitu. Ini kan hanya iklan aja, hanya referensi aja, gue lihat di lapangan sendiri gitu. Jadi di Jalan TB Simatupang tuh banyak kiri kanan tanah dijual, hotel dijual. Kalau gedung belum kelihatan, tapi kalau tanah banyak banget dipasang, dijual. Rumah-rumah juga begitu, yang sekitar TB Simatupang, Jalan Jati Padang, Jalan Pasar Minggu Ragunan Raya, ruko-ruko banyak yang dijual ya. Ini baru Jakarta Selatan aja yang gua pantau gitu, yang langsung gua lihat sendiri. Tapi kalau yang di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, gua nggak pernah ke sana, jarang gitu ya, dan hampir setahun terakhir nggak pernah ke arah sana, jadi nggak lihat. Jadi gue nggak mau bicarakan itu gitu. Tapi dengan sampel di Jakarta Selatan ini paling nggak mencerminkan wilayah-wilayah lainnya gitu ya, bagaimana sektor properti ini sedang dibayang-bayangin krisis gitu. Ini parah, nanti akan mengakibatkan kredit macet di perbankan. Artinya kredit macet di sektor properti akan naik gitu ya. Properti dan konstruksi mau nggak mau, jadi akan naik, mungkin akan bisa di atas 5% gitu. Nah, ini beresiko juga gitu. Oke, begitu aja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.